Apa yang ada di sisi kamu akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah akan Allah. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Semoga yang dibaca dan yang didengarkan mendapatkan rahmat Allah SWT. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustaz Fakhrul Razi. Langsung baca kepada Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini, memasuki hari ke-10 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 28 April 2026 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa dikumpulkan di salah satu tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, ya, lebih tepatnya Masjid Baitur Rahman, yang dimana kita akan melaksanakan satu aktivitas yang juga sangat mulia, yaitu duduk hadir di majelis ilmu, majelis yang kita sangat yakini dan kita sangat berharap kepada Allah. Semoga majelis ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pepesan kosong, ibu-ibu. Nabi yang janjikan kepada kita semua. Tatkala beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Bukan cuma dimasukkan ke dalam syurga, tapi lebih dari itu, ya, sampai-sampai dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam syurga. Lewat apa tadi? Hadir, duduk di majelis ilmu. Tidakkah hal itu menjadi tawaran yang menarik? Ya, kita udah masuk surga aja udah senang. Sampai-sampai ada ungkapan, nggak apa-apa deh Ustaz, sekalipun di emperan surga, yang penting masuk surga, gitu ya. Karena saking berharapnya, ya kalau udah bicara surga kan itu tempat segala bentuk kenikmatan. Ya makanya kita pengen masuk surga. Nah, lewat hadir, duduk di majelis ilmu, bukan cuma dimasukkan ke dalam surga, tapi juga dimudahkan. Yang nyampaikan itu bukan saya. Yang menyampaikan itu adalah as-sadiqul masduq, orang yang ucapannya paling jujur, selalu benar dan dibenarkan. Siapa yang menyampaikan hal itu, Bu? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dimudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga.
Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa ya terus-menerus langgeng hadir duduk di majelis ilmu. Apalagi Masya Allah, Allah kasih nikmat ya kita punya tempat seperti ini, Masjid Baitur Rahman, ya masjid yang baru seperti ini, Masya Allah ya. Kalau nggak salah Januari ya, nah, Masya Allah ya, Anda pernah sekali ngisi khutbah Jumat di sini. Subhanallah, masjid yang sangat indah, megah, nyaman. Tapi jangan sampai hal yang seperti ini justru ya tidak membuat kita semakin semangat beribadah kepada Allah. Karena ada sisi kekhawatiran nih. Ini kalau karpet empuk, ya hembusan AC-nya luar biasa, kiri kanan, ya Allah. Ya, wangi pula. Nah, Masya Allah. Biasanya juga kalau enggak dengan komitmen niat yang kuat, ini kondisi kayak gini enaknya ngapain? Nah, ya kan. Jangan sampai tadi Anda mengucapkan innal hamdalillah, ada ibu-ibu yang mengucapkan bismillahumma amutu wa ahya. Apaan tuh Bu? Doa apa itu Bu? Doa tidur ya, jangan ibu ya. Nah, kita hadir ke sini untuk mendapatkan ilmu. Ya. Surga, ya Allah kita pengen Allah karuniakan surga lewat hadir duduk majelis ilmu istiqamah, maka insya Allah ini jalan pintas menuju surga ya Allah. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Semua kenikmatan ada. Ibu-ibu apa sih Bu? Hal yang paling ibu senangi di antara hal-hal yang paling ibu senangi di dunia. Salah nggak Bu kalau Anda katakan ibu-ibu umumnya suka shopping gitu ya? Nggak salah ya. Di surga Allah kasih jadwal shopping. Gimana nggak senang? Masya Allah. Tapi kayaknya Bu di sini datar-datar aja reaksinya. Dan suka shopping Bu. Ya, baik. Bu, ada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jannati la suqan. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Suq, pasar. Umum maknanya. Kita mau maknai mall, yes okay. Bagaimana dengan kondisi pasar di sini? Ya'tunaha kulla jumu'atin. Penghuni surga itu nanti jadwal shoppingnya itu ada di hari apa? Jumat. Masya Allah. Ya. Dan ada satu hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, sesuatu yang begitu dahsyat karena ini bicaranya surga nih, tempat segala bentuk kenikmatan. Ya. Kadang-kala kita tuh kalau shopping, ketika keluar rumah mau shopping itu penampilannya oke banget deh. Kata ibu-ibu cetar banget gitu ya. Tapi karena ya namanya shopping kan, apalagi mallnya gede, dia belum mampir ke sini, mampir ke sana, pulang capek. Tentu enggak secetar sebagaimana saat berangkat. Ya. Kadang begitu suami ya atau anak-anak di rumah tuh nyambut kita, "Mah, capek banget sih Mah. Kok nggak seger sih Mah?" Itulah dunia. Tapi bagaimana dengan pasar di surga? Ketika kita dapat jadwal shopping, insya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Kita kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk shopping di hari Jumat, ya. Setelah dia menyelesaikan shoppingnya, kembali ke istananya, apa yang terjadi? Fayazdaduna husnan wa jamalan. Nabi katakan, ya orang-orang yang baru shopping di surga di hari Jumat, saat kembali ke istananya, keadaan mereka tambah ganteng yang laki-laki, yang perempuan tambah cantik. Di riwayat dijelaskan itu karena Allah berikan hembusan angin yang tatkala ya para penghuni surga dapat terkena hembusan angin tersebut, itu yang membuat dirinya begitu pulang makin gagah, makin cantik. Bukan karena salah, tidak. Baik, ini luar biasa. Ya, maka kita memohon kepada Allah agar Allah berikan karunia tersebut lewat istiqamahnya kita hadir duduk di majelis ilmu. Ini biasanya kajian sebulan sekali atau kapan? Seminggu sekali? Hah? Setiap pekan? Keren, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Tema kajian ini sangat menarik, Bu. Ya, tema kajian ini sangat menarik karena ini merupakan sesuatu yang dicari oleh semua manusia. Nah, semua manusia pasti menginginkan hal ini. Nah, sampai-sampai nggak sedikit di antara manusia yang salah jalan. Dia menganggap kebahagiaan itu bisa diraih kalau dia memiliki banyak harta. Sehingga pada akhirnya nggak mengindahkan lagi mau halal mau haram, yang penting target tercapai. Yang penting aneh harus jadi orang kaya. Tapi ternyata Allah buktikan, jikalau kekayaan itu adalah sumber kebahagiaan, maka Qarun adalah orang yang paling bahagia. Karena Qarun itu kekayaannya luar biasa, Bu. Ibu-ibu, gaya pamernya orang-orang yang suka pamer, kalau kita lihat, kalau bapak-bapak kan biasanya mobil sport ya, ada bapak yang dicurhat, dia cerita, Ustaz, gimana hukum ini, Ustaz? Anda punya mobil sport mahal, Ustaz, harganya miliaran, knalpotnya 150 juta, Ustaz, ya Allah, cara buang asapnya 150 juta, gitu ya. Ini gimana, Ustaz? Ya, kalau bapak imbangi dengan sedekah, dengan infak, dengan berbagi, apalagi yang wajib yaitu zakat, ya mudah-mudahan hisabnya nggak terlalu berat, Pak. Akan bilang gitu ya. Baik. Ya tapi biasa, umumnya orang memang suka tuh flexing gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu apa biasanya? Tas branded ya. Nah, Chanel, Gucci, Balenciaga, Hermes, apakah Birkin tipenya atau Kelly gitu. Nah, benar ya? Nah, sampai-sampai ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz, kalau saya meninggal, ini tas saya jadi barang warisan ya Ustaz. Saya balik tanya, Ibu, emang harganya berapa, Bu? Tas Ibu. Sesuatu yang nanti jadi barang warisan itu yang punya value, yang punya nilai. Ya. Dia bilang, ini $125.000. La haula wala quwwata illa billah. Yang pakai itu cuma beberapa gelintir orang. Ya diantaranya selain saya Putri Monaco. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ini secondnya kalau saya buka di angka 500 juta orang berebutan. Subhanallah. Ya, baik. Nah inilah ya, Bu. Atau kadang-kala ibu tuh ya mungkin sebagian ibu-ibu itu kalau pamer lewat perhiasan yang dia pakai, gitu ya. Kiri kanan tuh Masya Allah, kiri kanan belum yang di leher gitu ya, Masya Allah. Di kanan ya berapa? Setengah kilo gitu mungkin ya. Atau 4 on gitu, Masya Allah. Nah, biasanya begitu ya. Nah, Qarun gaya pamernya nggak gitu. Ibu-ibu, kita punya barang-barang berharga. Kita tempatkan ya di tempat yang aman. Di antaranya kita beli berangkas ya di rumah kita buat nyimpen harta-harta yang berharga yang kita miliki. Emas batangan kah, sertifikat kah, ya, dan sebagainya. Pertanyaan dari Ana, selain ada passwordnya untuk membuka berangkas tersebut, kan biasanya ada kunci cadangan, kan gitu ya. Pertanyaannya, itu kunci cadangan yang dia adalah kunci berangkas, ya, di dalam berangkas banyak harta berharga yang kita miliki. Itu kalau kita keluar rumah, kita simpen atau kita bawa-bawa? Hah? Simpen, ya kan? Nah, Qarun ya justru kunci gudang hartanya dia pamerkan. Saking banyaknya digotong oleh para algojo itu. Subhanallah. Itu gaya pamernya Qarun. Adakah orang sekarang yang mampu menyanyinya? Kan nggak ada. Tapi bagaimana endingnya? Apakah dia bahagia? Enggak. Peristiwa Al-Khasaf. Allah pernah mengatakan wa minhum man khasafna bihil ard. Ada orang-orang yang diazab dalam bentuk dibenamkan ke dalam perut bumi. Orang berikut hartanya, maka langsung terbersit di otak kita, oh iya, Qarun pernah ngalamin, kan gitu ya. Ini saking kayanya ini orang, sampai-sampai misalnya di daerah Jawa atau daerah manapun, seorang petani lagi nyangkul tanah, letak, ada sesuatu yang aneh. Ternyata begitu digali, emas batangan. Sebutannya apa? Harta apa? Harta karun.
Padahal korun di mana, itu harta di mana, tetap disebut korun. Ini saking luar biasanya kekayaan orang ini, sampai nama itu disematkan untuk harta. Berkaitan dengan harta, maka korun orang. Tapi apakah dia bahagia? Ya, gimana mau bahagia? Allah hukum tatkala ya di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia saja sudah dibenarkan ke dalam perut bumi, berikut harta-hartanya. Belum lagi nanti pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena ternyata dia tidak menunjukkan rasa syukur tatkala tidak mau berbagi kepada sesama. Jadi kita menjadi paham parameter seseorang bisa meraih kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta. Bukan juga kalau memiliki kedudukan atau jabatan. Karena Fir'aun punya kedudukan dan jabatan yang sangat tinggi. Pengaruh yang sangat besar. Sampai dia mengaku, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya Allah. Bagaimana endingnya? Ya, tewas dalam keadaan kafir. Mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak beriman. Dan Allah jadikan dia sebagai contoh yang buruk. Padahal punya kedudukan, punya jabatan, punya pengaruh luar biasa, punya anak buah yang luar biasa, punya daerah kekuasaan dan bahagia. Ya, ini. Sehingga kita perlu panduan yang benar. Lantas bagaimana cara untuk bisa meraih kebahagiaan? Apa yang menjadi kunci kebahagiaan? Ya, inilah yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kebahagiaan yang kita cari kemana-mana tuh. Ya, apalagi manusia di zaman sekarang. Ya, manusia di zaman sekarang kita temui ini manusia yang pintar-pintar, manusia yang begitu fasih ketika berbicara. Ya Allah, bagaimana hubungannya yang begitu dekat, keterhubungannya dengan yang namanya gadget. Itu kayaknya 24 jam ya. Sampai-sampai dibawa tidur kan. Bangun tidur biasanya apa yang dicari pertama kali? HP. Namun di sisi lain, manusia zaman sekarang, ya, kalau kita mau jujur, kita nggak pernah menemukan golongan manusia yang sepusing, yang segelisah, yang secapek dalam mencari kebahagiaan seperti orang-orang yang kita lihat di masa sekarang. Ya, mereka pusing, mereka gelisah, mereka begitu payah cuma untuk meraih kebahagiaan, dan ternyata mereka nggak dapatkan. Padahal fasilitas Allah sudah berikan begitu luar biasa. Ya, coba aja seorang ibu rumah tangga, masya Allah rumahnya bagus, tapi nggak bahagia karena suaminya jarang di rumah. Atau kondisi seorang ibu, suaminya standby di rumah, tapi nggak bahagia juga. Kenapa? Nggak perhatian, Ustaz. Ya, seorang karirnya bagus, tapi ternyata juga nggak bahagia. Ya, karena anak-anaknya jauh dari dirinya, nggak bahagia. Kebahagiaan dicari ke sana kemari, tapi kok rasanya ya ketemu-ketemu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala udah menyatakan dengan amat sangat jelas dan gamblang. Ketenangan, dan ketenangan itu bisa pasti kita dapatkan, yaitu dengan jalan berzikir mengingat Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 28 menjadi jawaban. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ini kunci kebahagiaan yang pertama. Kita hadir duduk di majelis ilmu itu untuk ingat siapa, Bu? Ingat Allah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ketika sekelompok manusia kumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, yaitu di masjid, seperti yang sekarang kita sedang jalani.
Apa aktivitas mereka? Yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Disampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aktivitas yang kita jalani. Tadi barusan sudah disampaikan Ar-Ra'd ayat 28, disampaikan ayat Al-Quran, disampaikan hadis Nabi, penjelasan para ulama. Apa yang akan kita dapatkan, Bu? Ya, yang kita akan dapatkan diantaranya adalah wa anzala alaihimus sakinah. Allah akan turunkan pada orang tersebut dalam hatinya ketenangan. Karena majelis ilmu itu majelis yang menggiring kita untuk ingat siapa? Allah. Jadi ibu kalau lagi punya masalah apapun, dengan suamikah, dengan anakkah, dengan siapa lagi? Tetangga termasuk? Dengan tetangga kah? Intinya problematika kehidupan. Solusi untuk bisa meraih ketenangan, hadir duduk di majelis ilmu. Apalagi konsepnya di tempat terbaik, yaitu di masjid. Karena kajian kan banyak sekarang. Ada di hotel, ada outdoor, kan gitu ya, dan sebagainya. Tapi tempat terbaik di masjid. Karena dalam redaksi hadis tersebut, Nabi mengatakan dengan jelas bahwasanya orang-orang berkumpul di masjid, disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan turunkan ketenangan dalam hati mereka. Tenang. Gimana nggak tenang? Yang disampaikan adalah kalam Allah, hadis Nabi, penjelasan para ulama. Ya Allah, tagihan nggak kelar-kelar ini. Ya, datang hadir ke majelis ilmu. Ya, kalau utang belum lunas, masih banyak utang, datang hadir ke majelis ilmu. Insya Allah dapat ketenangan. Tapi ingat, begitu hadir duduk di majelis ilmu, oh iya benar ya Allah, tenang hati ya, ada solusi. Lewat ayat Al-Quran, lewat hadis Nabi, penjelasan para ulama, dapat tenang. Tapi tetap, utang harus bayar. Jangan mentang-mentang udah tenang, enggak. Itu beda lagi gitu ya. Utang harus tetap bayar, ibu ya. Nah, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ingat Allah. Dan kita setiap harinya, ibu-ibu, Allah kondisikan tuh untuk selalu ingat Allah. Berzikir itu maknanya dzakara yadhkuru dzikran, itu bisa maknanya mengingat Allah, sekaligus juga menyebut nama Allah. Setiap hari, dari semua aktivitas yang kita jalani, dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalau kita komitmen mengamalkan sunnah, isinya zikir mengingat Allah. Coba aja, kita mau tidur, maka ingat Allah. Doanya apa, Bu? Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut. Ana sedikit koreksi, Ana juga dulu dapatkan di masa kecil Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu sebenarnya redaksi kalimat yang seperti itu kurang pas. Maksudnya gimana, Ustaz? Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada petunjuk terbaik kecuali petunjuk yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Baik. Kita umat Nabi Muhammad sudah berikan petunjuk, sudah berikan beragam macam ya petunjuk yang bisa mendekatkan kita masuk surga, menjauhkan kita dari neraka. Termasuk dalam urusan zikir-zikir dan doa-doa. Jadi doa yang sahih, kalau ibu tanya, Ustaz, yang sesuai sunnah, yang Nabi contohkan ketika mau tidur doanya apa? Bunyi redaksinya Bismikallahumma amutu wa ahya. Atau dibalik, Bismikallahumma ahya wa amut. Jadi bismikanya jangan dua kali. Kalau dulu kan kita Bismikallahumma ahya wa bismika. Jadi Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut. Gitu ya. Itu udah mengingat Allah nggak? Iya. Kita udah siap-siap tuh, siap-siap untuk mati dengan nama Allah. Aku mati dan aku hidup lagi, kan gitu ya. Atau Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan juga mati.
Udah ingat Allah. Bangun tidur, ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Kemudian kalau kita belajar tentang sunnah-sunnah sehari semalam yang dicontohkan oleh Nabi SAW, Nabi setelah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, beliau mengambil posisi duduk. Jadi duduk dulu. Dan kemudian beliau mashul wajah, mengusap wajahnya. Ya. Jadi sunnah mengusap wajah. Ini yang sunnah nih. Ya. Terlepas yang nggak sunnah ya silakan saja. Ini Anda bicara yang sunnah. Mengusap wajah itu dilakukan Nabi tatkala bangun dari tidur. Ada tujuannya, yaitu izalatun nu'as, untuk menghilangkan ya bekas-bekas ngantuk. Masya Allah. Kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran ini. Ya, semua isinya harus berwudu, ya syukur-syukur masih ada waktu untuk sholat malam. Masya Allah. Mau masuk kamar mandi ingat Allah enggak? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi apa doanya? Ghufranaka. Aku berharap ampunanmu ya Allah. Itu yang sesuai sunnah. Walaupun memang dulu juga ya kita tahunya alhamdulillah ya adhaba annil adza wa asan. Tapi yang Nabi contohkan ghufranak. Biasanya kita lebih suka yang pendek ya. Dan apalagi kalau yang lebih pendek ini sesuai sunnah. Makanya ngikutin sunnah itu mudah. Nah, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari semalam 24 jam, ya setiap hari sampai kita ketemu dengan ajal kita, itu isinya adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau makan bismillah. Ya. Setelah makan kita juga ada doanya. Mau keluar rumah, tadi baca doa. Ingat Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah. Bahkan sepatutnya ada lagi Bu, doa yang juga Nabi contohkan. Ada yang tahu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Bukan, itu mau kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika ikutin an adilla au udall, an azilla au uzal, an azlama au uzlam, an ajhala au yujhal alayya. Ini artinya bagus banget Bu. Kita benar-benar tuh digiring untuk ingat Allah. Ibu-ibu, kehidupan kita rentan enggak dengan sesuatu hal yang sifatnya tertimpa keburukan? Baru masih hangat tuh. Semalam jam 9 ya. Ya Allah. Semoga Allah berikan ya kemuliaan bagi para korban, ya sembuhkan bagi yang terluka, yang meninggal semoga menjadi jalan kesyahidan. Ya kan? Mereka nggak pernah menyangka. Ya kan, diawali taksi yang mogok di tengah jalan, maaf mobil online ya, taksi online. Kemudian akhirnya otomatis tuh kereta stop. Entah karena faktor apa, sinyal pemberitahuan dan sebagainya nggak sampai kan. Ternyata kereta luar kota. Dan kita tahu kecepatannya luar biasa. Datang. Itu kereta, kepala kereta masuk. Kereta subhanallah. Ya, ini potensi keburukan sangat mungkin terjadi kepada siapa. Tapi tatkala kita berusaha mau keluar rumah, kita minta penjagaan, kita minta perlindungan, dan tidak ada penjagaan dan perlindungan terbaik kecuali yang datangnya dari Allah. Allah jaga kita. Ya, makanya doa itu luar biasa. Allahumma inni a'udzubika, wahai Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. An adhilla au udall, dari kondisi tersesat atau ditesatkan. Dari kondisi tersesat atau disesatkan. Maknanya banyak nih.
Kita keluar kota, kadangkala map itu nggak ngarahkan kita ke tempat yang benar. Anak pernah tuh, ya begitu, ya pernah saat lagi sendirian lagi, anak taruh istri dan anak-anak ya ke rumah keluarga ya di daerah Brebes, ya istri anak orang Brebes, dan kemudian anak pengen mampir ke rumah teman di daerah Batang sendiri. Menjelang maghrib diarahkan ke map, ya kita ikut aja karena belum tahu tempatnya. Ternyata kemana? Tengah sawah. La haula wala quwwata illa billah. Udah gelap, la haula wala quwwata illa billah. Tersesat itu adalah kita mau ikut kajian, ya, ingin hijrah, ingin dapat pencerahan, ingin lebih dekat kepada Allah, tapi ternyata diajak ke kajian yang ngebimbing kepada kesesatan. Ada gak yang begitu? Ternyata kajiannya ya yang ngisi orang yang ngaku nabi palsu misalnya. Bisa gak kayak gitu? Jadi pengikut nabi palsu. Makanya lewat doa kita tuh, lewat doa tersebut kita tuh sudah menjalin hubungan yang dekat kepada Allah. Agar Allah jaga kita jangan sampai kita tersesat atau disesatkan. Sekarang kan banyak, Bu. Ya, kajian-kajian yang tersebar ini macam-macam. Yang benar banyak, yang nggak benar juga. Yang ngajarkan Al-Quran hadis, alhamdulillah. Ya, makin syiar. Tapi yang aneh-aneh juga banyak. Yang ngajarkan bahasa cacing. Ya kan? Bahasa semut. Jadi ajarannya itu bukan qala Allah, qala Nabi, bukan firman Allah, sabda Nabi, tapi bahasa cacing dan semut. Ada pengikutnya, buka pesantren juga terjadi. Kalau kita nggak dijaga sama Allah, tersesat gak? Kemudian kalimat kedua dari rangkaian doa tersebut, an azilla au uzal, ya Allah aku berlindung kepadamu saat keluar rumah, ya Allah jangan sampai aku jatuh pada kesalahan atau disalahkan. Ya, Bu, kalau sen kanan belok kiri itu gimana, Bu? Oh, Anda belum tanya siapa pelakunya, Bu. Kok langsung connect? Ini ya. Bisa jadi kurang doa itu. Kan doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai saya jatuh pada kesalahan, ya Allah. Kalau memang harus sen kanan berarti saya harus belok ke kanan, ya Allah. Kan gitu. Ini. Ya. Atau disalahkan. Itu tadi kasusnya salah gitu ya. Ada yang disalahkan, kasus yang ternyata orang ini dugaan kuatnya dia mau servis amplifier masjid. Cuma bisa jadi karena ada miskomunikasi, dia keluar bawa amplifier masjid, diteriakin maling, ini bakar hidup-hidup. Subhanallah, terjadi. Ya Allah, ini copet lari, cuma maling teriak maling karena ternyata ada kesamaan tuh. Si copet bajunya merah gitu kan, ada juga nih ya orang yang sedang berjalan di dekatnya warna merah. Nah, akan bisa kita berlindung kepada Allah. Ya, an azilla au uzal. Kemudian an ajhala an azlama au uzlam. Aku berlindung padamu ya Allah jangan sampai aku melakukan kezaliman atau dizalimi. Keluar rumah udah niat nih siapa nih jadi target nih. Kayaknya polos nih si ibu fulana nih polosnya jadi target itu. Udah niat. Ya. Atau dia jadi korban kezaliman. Dan yang terakhir berlindung kepada Allah jangan sampai kita keluar rumah dalam keadaan melakukan kebodohan atau dibodohi. Bisa gak ditepok bahunya udah blank, diajak ke ATM, ya mencet-mencet nomor PIN transfer, ya sadar-sadarnya itu rekening isinya udah. Kita butuh perlindungan dari Allah sebaik-baik perlindungan. Ya, dengan berzikir kepada Allah itu yang bikin kita bisa tenang dan akhirnya meraih kebahagiaan. Ya, yang kedua, apa yang menjadi penentu kita bisa bahagia? Kebahagiaan
dengan seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, ibu-ibu, kita nih kalau dapat nikmat, ya dapat fasilitas kehidupan yang nyaman lah ya. Suami alhamdulillah ya memberikan jatah bulanan yang bukan hanya cukup, lebih dari cukup. Tempat tinggal juga yang nyaman, ada kendaraan. Oh, Masya Allah. Kita pasti pengen kan nikmat tersebut tetap ada ya. Ya Allah, jangan hilangkan kenikmatan ini, kan gitu ya. Pasti kita berupaya kan. Ibu pengen nih sehat terus, makanya kan diet kalori, kan gitu ya. Diet karbo gitu kan, sampai ditimbang makanannya tuh, Masya Allah. Tepung-tepungan disingkirin dulu, kan gitu ya. Masya Allah, melatih masa otot, karena otot setiap tahun tuh mengalami masa penyusutan, kan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena kita pengen nikmat sehat ini tetap lestari, tetap ada pada diri kita. Allah kasih resep, Allah mengasih resep ke kita semua. Agar nikmat tersebut bukan hanya tetap langgeng, tetap ada, tapi juga bahkan ditambah. Caranya apa? Bersyukur. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, kita sering dengar ayat itu, Bu, ya. Masya Allah, ayat yang begitu indah yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Kata Allah dalam surat Ibrahim, ya ayatnya ada ya di dalam surat Ibrahim. Posisi ayat tersebut ada dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Surat Ibrahim itu surah ke-14 ayat ke-7. Kata Allah, jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku. Bukan cuma dilanggengkan. Padahal kita tadi pengennya langgeng ya. Allah tuh, Bu, kalau ngasih sesuatu ke kita nggak pernah selalu sama dengan jeripaya yang kita tunjukkan. Allah tuh kalau ngasih penghargaan ke kita pasti jauh lebih baik. Kita pengen nikmat kita nih lestari, tetap ada. Kata kuncinya syukur. Bahkan bukan cuma dipertahankan, nikmat itu tetap bisa kita rasakan, tapi ditambah. Ini menunjukkan Allah tuh baik banget sama kita. Maka jangan pernah kita tuh ada prasangka buruk kepada Allah. Kenapa sih? Karena udah tobat, anak yang dibikin sulit hidupnya. Itu kan prasangka buruk tuh. Itu dia tuh belum ngaji tuh. Itu dia belum nutup aurat tuh. Itu sholat juga masih jarang-jarang. Tapi kenapa dia bahagia? Aku enggak. Padahal kacamata kebahagiaannya kan belum tentu benar kan. Kita hanya melihat dari sisi luar saja. Belum tentu apa yang kita tampak di luar itu menunjukkan hakikat yang sebenarnya. Ya, kalau kita ingin nikmat ini tetap dijaga dan bahkan ditambah, karena Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Al-Wahhab, Maha Memberi. Ya, maka kata kuncinya tunjukkan rasa syukur. Ya, tunjukkan rasa syukur. Ditambah, ya Allah. Dari sini kita sedikit menyentuh juga ya terkait pengenalan kita kepada Rabb kita, yaitu Allah. Jadi Allah, Bu, kenapa kita disuruh tuh berharapnya kepada Allah? Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabb mula sepatutnya kau berharap. Karena kalau kita berharap dapat balasan dari manusia, ya seringnya kecewa. Karena banyak manusia yang nggak pandai berterima kasih, makanya dibutuhkan ikhlas. Berharaplah balasan dari Allah. Karena Allah tuh kalau ngebalas apa yang kita lakukan dari setiap kebaikan, dahsyatnya luar biasa. Bu, sholat sunnah sebelum subuh berapa rakaat? Qabliyah subuh, atau sebagian ulama menyebut dengan istilah sholat sunnah fajar. Sama aja, Bu. Itu mau disebut sunnah fajar, mau disebut qabliyah subuh, sama. Durasinya berapa menit sih, Bu? Cakep. 2 menit.
5 menit kelamaan. Kenapa? Ya silahkan yang memperlama. Tapi kalau kita ngelihat polanya Nabi salat qabliyah subuh memang ditakhfif, diringankan. Sampai-sampai Nabi mencontohkan, rakaat pertama setelah Al-Fatihah, beliau baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau baca surah favorit ibu-ibu. Apa? Al-Ikhlas. Belum lihat jadi kan? Apa ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita dapatkan sebagaimana yang Nabi ceritakan? Khairum minad dunya wa ma fiha. Ganjarannya itu lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Bu, siapa orang terkaya zaman sekarang, Pak? Ibu? Masih Bang Elon? Hah? Si Elon gitu ya. Katakanlah Elon orang terkaya sekarang. Kekayaannya masih terukur. Nggak akan tuh ya Bang Elon itu punya kekayaan 1/10 dari nilai kekayaan yang ada di alam dunia ini. Tidak mungkin. Alam dunia Masya Allah kan. Di bumi aja, dalam perut bumi ada emasnya, ada peraknya, ada nikelnya, ada batu baranya, ada minyak bumi, dan seterusnya. Biji besi, luar biasa. Di lautannya, di hutannya, Masya Allah. Belum di udara nih, oksigen. Kita kan merasakan kan bagaimana value mahalnya oksigen di musim pandemi. Pandemi itu banyak mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Kurang lebih 2 tahunan kita ngalamin pandemi, apalagi pas varian yang kedua tuh, yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap hari itu bisa 1-3 kali kita dengar itu ambulan kemana-mana, seliwar-seliwar. Oh, mencekam. Varian Delta kalau nggak salah. Oksigen di pasaran susah. Kita bukan mau minta, mau bayar. Nggak minta gratisan, susah. Dari situlah kita sadar. Selama ini kita dapat cuma-cuma. Dan boleh jadi kita nggak anggap itu sebagai sebuah kenikmatan yang besar. Tapi di masa pandemi sadar. Mau bayar nggak bisa, susah nggak dapat. Selama ini kita dikasih gratis Allah. Apa ada Bu? Ya di antara ibu-ibu yang kedatangan rekening koran untuk membayar tagihan, ya kebutuhan oksigen. Nggak ada kan? Allah kasih itu. Ya. Jadi Allah tuh maha baik. Maka sudah sepatutnya apa yang kita tunjukkan dari semua kebaikan Allah itu adalah mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Maka nikmat-nikmat tersebut Allah akan langgengkan. Bukan cuma dilanggengkan, ditambah. La azidannakum. Ya. Adanya huruf lam, adanya nun yang ditasydidkan. Bagi yang belajar bahasa Arab ini menunjukkan penekanan pasti. Allah akan tambah, ya Allah. Tapi ingat, jika sebaliknya yang kita tunjukkan kita dapat nikmat dari Allah, masih aja keluh kesah, kekufuran yang ditunjukkan. Apa kata Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika responnya adalah kufur kepada Allah di saat nikmat sudah Allah berikan begitu banyak, ya maka ketahuilah azabku sangat. Nikmat Allah nggak terhitung banyak dulu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa kalian sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat tersebut. Allah abadikan dalam surah An-Nahl, surah ke-16, ya, di ayat ke-18. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak akan pernah siapapun yang sanggup untuk menghitungnya. Mau sehebat apapun kemampuan berhitungnya, mau secanggih apapun alat yang digunakan untuk mengkalkulasikan, untuk menginventarisir, untuk mendata nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, nggak bisa. Karena terlalu banyak. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan nikmat Allah yang Allah berikan ke kita, yang jumlahnya nggak kehitung itu yang seperti apa. Sebagian ahli tafsir mengatakan nikmat Allah yang Ia berikan kepada kita, yang gak akan pernah mungkin siapapun di antara kita yang sanggup untuk menghitungnya, yaitu nikmat yang Ia berikan ke kita di saat sebenarnya kita gak minta.
Kita buktiin ya. Kita buktiin. Bahwasanya nikmat Allah yang terbesar, yang terbanyak, yang gak ada siapapun di antara kita sanggup untuk menghitungnya adalah nikmat yang Allah kasih ke kita di saat sebenarnya kita gak minta. Kita buktikan. Kita buktikan. Bu, adakah di antara ibu yang semalam sebelum tidur mintanya, doanya kepada Allah detail banget? Ya Allah, jadikan esok hari 10 Zulqa'dah atau 28 April kondisi diriku masih bisa membuka kedua mata, masih bisa menggerakkan kedua tangan, masih bisa melangkahkan kedua kaki. Ya Allah, jadikan esok hari ya Allah 28 April kondisi diriku, jantung ini masih bisa berdetak ya Allah, paru-paru bekerja dengan baik, aliran darah lancar, persendian, otot-otot, tulang, fungsi otak, organ pencernaan, dan semua metabolisme tubuh kita bekerja dengan baik. Bu, ada di antara ibu yang minta sampai sedetail itu? Nah, bahkan jangankan yang kayak gitu Ustaz, doa yang paling minim aja, wis bablas kecapean, kan gitu ya. Apalagi yang sampai sedetail itu, kita nggak minta. Bu, detik ini kita ada di Baitur Rahman. Bahkan sebelum ada di Baitur Rahman, tadi kita membuka mata, memulai aktivitas di pagi hari sesuai dengan ya kegiatan kita masing-masing. Apa namanya? Kalau bukan menunjukkan yang kita nggak minta, Allah kasih. Allah kasih. Nggak ada kan ibu? Di antara ibu, anak juga enggak. Yang minta sedetail itu enggak. Terus apa namanya? Ketika sekarang kita sudah duduk di tempat yang begitu nyaman, salah satu tempat paling mulia yang ada di muka bumi. Melainkan ini pembuktian dari Allah. Yang kita nggak minta Allah kasih. Kenapa yang kita minta kita ragu kalau Allah nggak kabulkan? Masalahnya bukan di Allah nggak kabulkan, masalahnya di kita. Kita nggak yakin dengan pengabulan yang Allah pasti akan tunjukkan, atau kita belum paham bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Maka semakin kita mengenal Allah, semakin rasa syukur kita rasa syukur kita akan semakin besar. Dan pastinya kebahagiaan pun akan dirasakan. Kita kaitkan dengan ayat Al-Quran yang tadi dibaca oleh Qari'ah ya, Masya Allah. Nah, surah An-Nahl. Ya Allah. Silakan ibu-ibu dibuka ya, surah An-Nahl, surah ke-16. Ya, kita fokus ya karena waktu kita singkat ya. Nah, mohon maaf ibu-ibu, saya masih ada jadwal kajian sebenarnya nanti di zuhur di PT Pama Persada ya di Pulau Gadung ya. Nanti saya sesuaikan kita selesainya ya. Baik, kita fokus di ayat ke-97 surah An-Nahl, surah ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, ini orang ya akrab banget dengan yang namanya amal-amal kebaikan. Baik dia berasal dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Allah nggak membeda-bedakan mau laki mau perempuan, siapapun yang beramal saleh, siapapun yang melakukan kebaikan, ya, dan dia dalam keadaan beriman, maka kita beruntung, Bu. Allah berikan hidayah Islam kepada kita. Karena kita beriman kepada Allah, kita hanya beribadah kepada Allah. Karena hanya dalam Islam, yang di dalam akidah itu mengajarkan kepada pemeluknya untuk beribadah kepada Allah semata. Ini konsep keimanan yang benar. Itu yang disebut dengan tauhid. Apa kata Allah? Maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kalau udah kehidupan yang baik berarti kebahagiaan. Ya. Dan kemudian kata Allah,
kami juga akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya tadi kan kita udah bahas ya. Satu aja kita baru nyentuh masalah qabliyah subuh. Itu balasan dari Allah sangat jauh lebih baik. Bayangin 2 menit. Ya, tapi ganjarannya lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Kalau qabliyah subuhnya saja amalan sunnahnya ganjarannya sebegitu dahsyat, apalagi amalan wajibnya, apalagi sholat subuh. Ya, makanya beruntunglah dan bersyukur kepada Allah tatkala kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan qabliyah subuh dan juga tentu sholat subuhnya. Masya Allah. Ibu-ibu, di ayat ini ada sesuatu yang menarik. Sebagian ahli tafsir mengatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kan di ayat ini begitu ya, artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka kata Allah menyampaikan janjinya, pasti kami akan karuniakan, kami akan berikan kehidupan yang baik. Tidak lain kebahagiaan. Hayatan thayyibah, maknanya kata para ahli tafsir, itu adalah ketika seseorang diberikan satu sifat yang tidak setiap orang memiliki sifat tersebut. Karena sifat inilah yang menjadi kunci seseorang bisa meraih kebahagiaan di hatinya. Apa itu? Al-qanaah. Ya, ada ibu qanaah di sini? Bukan nama orang. Qanaah ini sifat mulia yang ada pada seseorang, yang ini merupakan bagian dari bentuk syukur seseorang kepada Allah. Wujudnya apa sih qanaah? Kerelaan, keridhaan, ya, terkait pemberian Allah yang Allah tetapkan buat dirinya. Kerelaan seseorang, keridhaan seseorang terkait pemberian atau karunia Allah yang Allah sudah tentukan untuk dirinya. Yang dimana orang-orang, setiap orang beda ya jatah pemberiannya dari Allah. Ada yang diberikan banyak, ada yang sebatas cukup, ya. Ada juga yang kurang. Tapi di sisi lain dia akan diberi kelebihan tuh pada hal-hal lainnya gitu. Ibu pilih yang mana, Bu? Banyak, ya, cukup, atau yang kurang? Ibu kemana? Masya Allah. Kalau anak yang pas-pasan aja ya, pas lagi pengen umroh ada, gitu ya. Pas pengen ganti mobil baru ada, gitu ya. Pas mau ningkatin rumah ada, ya. Artinya qanaah itu seseorang tuh rela, ridho. Berapapun pemberian Allah yang Allah tetapkan untuk dia terima, dia respon dengan kerelaan. Orang kalau punya sifat seperti ini, apa kata Imam Syafi'i? Idza ma kunta dza qalbin qanu anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki sifat qanaah, rela, ridha, senang aja, apapun, berapapun yang Allah berikan untuk dirinya, untuk dia terima, dia respon dengan senang, dia respon dengan ridha. Tidak ada studi banding, tidak ada. Kenapa kok banyakkan dia ya? Tidak ada studi banding. Ya selalu ridha. Oh ya kan yang ngasih yang maha baik. Nggak mungkin kalau yang ngasih yang maha baik itu memberikan sesuatu yang bisa memberikan dampak yang buruk. Walaupun zahirnya ternyata nggak sesuai harapan, kok dikit. Tapi di balik yang dikit itu pasti ada hikmah kebaikan. Ternyata ya dengan dikasih nggak banyak, ibadahnya lebih maksimal. Dia nggak lupa diri, kan kebaikan. Karena yang namanya ujian itu bukan hanya kekurangan harta, diberikan kelebihan harta, itu juga ujian. Ya. Nah, kata Imam Syafi'i, jika Anda memiliki sifat qanaah, Anda dan raja dunia sebenarnya posisinya sama. Orang menganggap, itu raja enak banget ya, hidupnya serba dilayani, apa aja punya pengaruh, punya daerah kekuasaan, sehingga banyak orang mengira, wah dia pasti bahagia. Kata Imam Syafi'i sebenarnya simpel. Kalau Anda ingin
ya, menyamai levelnya para penguasa yang Anda anggap tuh mereka bahagia, milikilah sifat qanaah. Bahkan kebahagiaan orang-orang yang memiliki sifat qanaah jauh lebih besar dibandingkan hanya sebatas penguasa-penguasa yang ada di muka bumi. Kita dapati kisah raja-raja atau penguasa di muka bumi di dalam catatan sejarah, banyak gak yang akhir kehidupannya tragis, mati bunuh diri? Apakah itu bahagia? Kata Imam Syafi'i, jika kita memiliki sifat qanaah, Anda dan raja dunia, maka sama. Bahkan kita bisa lebih bahagia. Iya, capek bu kita tuh ya nggak ada rasa syukur. Ya kan? Tapi kalau dengan memiliki rasa syukur, apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita terima, kita ungkapkan, kita respon dengan rasa syukur, bahagia. Lah kan kita nggak bisa ngatur-ngatur Allah. Ya. Karena orang yang qanaah, dia terjauhkan dari sifat hasad. Oh iya, dia fokusnya adalah ya dengan pemberian Allah terhadap dirinya. Dia nggak lihat orang tuh. Orang yang hasad biasanya suka apa bu? Melihat pemberian Allah terhadap pihak lain tuh. Studi komparatif kan itu tuh yang jadi problem itu. Ya, kamu sih yang nggak kayak suami tetangga tuh, dia tuh romantis banget loh ya. Ya, romantis banget. Aku sering ngeliat tuh, ya suaminya tuh bawain bunga, buket dan sebagainya. Kamu buru-buru buket, ya. Aku udah rangkai kata-kata penuh cinta, gitu kan, ungkapan rasa cinta. Aku ingin ngamalkan tuh sabda Nabi. Wanita yang dirindukan surga itu diantara cirinya adalah memiliki sifat al-wadud. Apa itu al-wadud? Penuh cinta. Jatuh cinta kepada suami. Dan itu diungkapkan diantaranya selain dengan perbuatan juga dengan verbal. Udah sebegitu puitisnya, panjang, ya ada emotikon, ya sekuntum bunga atau bentuk buket. Kamu jawabnya, ya sama, itu doang. Bahkan ya itu masih bagus bu kalau dijawab iya sama. Kadang-kala cuma dikasih emoticon jempol. Udah gitu miliknya yang warna apa? Hitam lagi. Coba ya masa jempol hitam dikasih cuma. Ya. Ya ibu jangan soroti sisi-sisi kekurangannya. Karena kalau seperti itu sulit kita untuk bersyukur. Kalau dalam urusan-urusan dunia Nabi kasih resep bu, agar kita bisa pandai bersyukur. Karena kalau udah syukur nih ada pada si diri kita, pada hati kita, kebahagiaan pasti kita raih. Bagaimana resepnya Ustaz? Nabi katakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Bicara tentang masalah urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia, lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Agar pada akhirnya kita menyadari betapa nikmat yang ada pada diri kita itu besar. Ya, nah jangan dibalik. Urusan dunia Nabi perintahkan lihat ke bawah. Nah urusan akhirat lihat ke atas. Nah, kita kebalik. Bu, kenapa sholat jam 2:30 bu? Masih mending anak Ustadz sholat tuh dia nggak sholat tuh. Melihat yang di bawahnya. Itu ya. Salah. Kalau urusan akhirat lihat orang-orang di atas kita. Ya, luar biasa. Azan berkumandang, segera ambil wudhu, masya Allah, gelar sejadah, siap-siap untuk sholat. Itu yang kita lihat yang di atas kita, sehingga ada pemicu semangat untuk melakukan fastabiqul khairat. Nah urusan dunia nih yang kita diperintahkan melihat orang-orang di bawah kita agar pandai bersyukur. Nah qanaah ini sebagaimana ayat yang tadi dibacakan oleh Qari'ah An-Nahl ayat 97, ini sifat yang memang sangat mahal. Ini sifat yang memang sangat istimewa. Ya. Karena ini merupakan bagian dari bukti seseorang memiliki rasa bersyukur yang sangat besar. Ya. Dan orang yang pandai bersyukur itu,
Itu sedikit. Banyak atau sedikit Bu yang pandai bersyukur? Sedikit. Kebanyakan kufur. Yang sampaikan ini bukan saya, tapi pencipta kita, pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Saba, surah ke-34, ayat ke-13. Kita ambil ujungnya saja. Ya, di ujung ayat Allah mengatakan, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali dan sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Berarti banyaknya apa? Makanya doa ini yang sering disampaikan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Beliau kalau berdoa, di antara munajatnya minta apa Bu? Kata beliau, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan hamba-Mu yang sedikit. Maksud yang sedikit yang apa? Ini kaitannya dengan Saba. Ayat berapa tadi? Ayat 13. Sedikit sekali dari hamba-Ku yang pandai bersyukur. Qanaah ini salah satu bagian dari rasa syukur kita. Salah satu bentuk rasa syukur itu ditunjukkan dengan memiliki sifat karena rela, terima, ridho, berapapun pemberian yang Allah berikan, yang Allah tentukan untuk kita terima, kita terima, kita ridho, kita rela. Sekalipun suami hanya bisa ngasih uang bulanan 18,5 juta misalnya, terima. Oh itu sih masih ditanya Ustaz. Misalnya cuma UMR gitu ya. Terima. Karena bahagia kita. Ya. Karena dari qanaah ini husnuzan yang selalu kita kedepankan, husnuzan kepada Allah. Dia nggak bakal lirik apa dia sudah banding gitu. Kenapa kok dia begini kok? Wah ya Allah nggak adil. Dia belum tobat padahal tuh, anda bertobat. Nah, ini udah nggak qanaah ini kalau ini. Ya, masya Allah. Bu, bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur? Nah ini juga penting. Karena syukur ini menjadi poin kedua, kunci meraih kebahagiaan. Ya. Gimana Ustaz untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah? Yang pertama, ungkapkan lewat lisan kita. Ya, ungkapkan lewat lisan kita. Makanya kita sering mengucapkan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, binikmatihi tatimmus salihat. Bahkan lagi dapat musibah, Nabi ngajarkan tetap puji Allah, tetap tahmid. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillahi ala kulli hal. Tuh. Nah, kalau nikmatnya itu luar biasa, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Sebaiknya ungkapan syukur kita juga lebih mantap. Sampai dapat musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Tuh. Segala puji hanyalah milik Allah atas segala keadaan. Allah tentukan saya sekarang menghadapi episode mendapat musibah, saya tetap memuji-Mu ya Allah. Levelnya tinggi ya. Biasanya kan orang kalau dapat musibah, ini benar sih, benar. Cuma kalau yang mau lebih tinggi levelnya, dia tetap muji Allah. Umumnya manusia kalau dapat musibah, dia mengucapkan istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak salah, benar. Tapi kalau mau levelnya lebih tinggi, tetap tahmid, puji Allah. Ya Allah. Cuma memang untuk mengamalkan yang mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, sekalipun dapat musibah, harus lihat-lihat situasi kondisi. Kalau di sekeliling kita nih banyak orang-orang yang belum paham tentang hal ini. Seorang dapat musibah, ya sebaiknya jangan diucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Seorang suami, istrinya baru meninggal. Ya, jenazahnya ada nih. Ada mertuanya tuh. Begitu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi ala kulli hal.
mertuanya belum ngaji, kira-kira marah ya? Menantu kurang ajar nih, anak saya meninggal, ya kamu bersyukur. Ini masalahnya bukan ucapan itu, cuma masalahnya mertuanya belum. Makanya mengamalkan sunnah juga harus bijak. Ini level tinggi, Bu. Ya maka sepatutnya sering-sering kita memuji Allah. Dan kalimat ini saja, nih bobotnya ditimbangan luar biasa. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kata Nabi, kalimat alhamdulillah, pujian kepada Allah, itu bobotnya nanti ditimbangan sangat berat. Kita kan pernah dengar atau mungkin pernah pelajari fase di kehidupan akhirat yang sangat panjang. Itu ada yang namanya yaumul mizan, hari penimbangan amal. Di antara yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita, kalimat pujian kepada Allah yang sering kita sampaikan. Makanya Allah inginkan kita punya tuh bobot amal yang nanti berat di timbangan di hari kiamat. Makanya setiap habis sholat, ada gak zikir ucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu sisi ini zikir, bikin hati tenang. Di sisi lain bobotnya berat. Cuma yang benar, kadang-kala kita zikirnya itu formalitas, pengen cepat-cepat selesai. Gimana zikirnya itu bisa ngebekas, menggetarkan hati? Ya, harusnya kan alhamdulillah. Berapa kali di sholat? 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini bobotnya berat juga itu. Kita buru-buru, ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Gimana sih? Belum lagi kita takbir 33 kali. Ya, membesarkan Allah, mengagungkan Allah karena Allah yang maha besar, yang lain kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru lagi. Lakbar, 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 lakbar. Makanya nggak ngebekas. Padahal zikirnya orang-orang beriman itu menggetarkan hati. Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, hanyalah orang-orang beriman yang tatkala dia berzikir kepada Allah, ingat Allah, maka hatinya bergetar. Al-Anfal surah ke-8 ayat kedua. Benar gak? Ya kan? Hanyalah orang-orang yang beriman yang tatkala disebut nama Allah, berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Gimana mau bergetar? Ya begitu zikirnya. Ya, jadi jangan buru-buru. Ya, Ustaz saya udah zikir Ustaz, tapi masih mumet aja Ustaz, bahkan sampai datang ke psikolog dan sebagainya. Nah, jangan salahin zikirnya, salahin diri kita. Pasti ada hal-hal yang belum kita tunaikan ya semestinya terkait dengan zikir-zikir yang kita sampaikan. Tuh. Apakah cara nyampeinnya atau cara merenunginya? Ya, itu. Cara kedua untuk menunjukkan rasa syukur. Karena syukur ini kunci kebahagiaan. Jadi dalam lisannya. Yang berikutnya dengan hati. Oh, dengan hati. Ya. Jadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia akan mengungkapkan tuh rasa syukurnya lewat hati. Artinya apa, Ustaz? Akuin lu, semua yang kita punya, semua yang kita nikmati, itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kehebatan kita, ya usaha kita luar biasa, kerja kerasnya. Makanya pantas Anda dapat kayak gini. Enggak. Banyak orang yang jauh lebih kerja keras dibandingkan kita, tapi hasilnya nggak sama kayak kita.
Oh, karena anak pintar Ustaz, yang lebih pintar banyak. Di atas langit masih ada langit. Oh, anak punya banyak channel, banyak relasi. Bu, itu channel, itu relasi. Kalau Allah nggak gerakan hatinya untuk jadi klien bisnis kita, nggak mau. Semua itu karena karunia Allah. Orang bersyukur itu dengan hatinya ngakuin. Semua dari Allah. Makanya dalam surah An-Naml, ya, surah An-Naml ayat 40. Surah An-Naml itu surah ke-27, Bu. Di ayat ke-40, Allah mengabadikan perkataan seorang hambanya yang benar-benar pandai bersyukur di saat dirinya diberikan kenikmatan yang gak biasa. Apa nikmatnya? Ini orang diangkat derajatnya menjadi seorang nabi. Selain sebagai seorang nabi, juga sebagai raja. Di sisi lain, udah nabi, raja, diberi pemahaman perintahnya. Siapa orang ini, Bu? Nabi Sulaiman. Apa yang beliau katakan tak kala dikasih nikmat sebegitu luar biasanya. Nabi juga, raja juga, mampu bahasa ya binatang sekalipun. Ya. Angin tunduk di bawah perintahnya atas izin Allah, luar biasa. Bala tentaranya bukan hanya dari kalangan manusia, bangsa jin pun tunduk di bawah perintahnya. Tapi beliau mengatakan, qala hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Rabbku. Kita kadang pantas anak kayak gini Ustaz, anak workaholic, anak bekerja keras. Enggak, ini Allah yang kasih. Akui itu. Jangan tunjukkan ego kita, keakuan kita. Ini karena kehebat. Enggak. Ya. Karunia-karunia yang Allah nggak berikan kepada orang lain kecuali hanya kepada Nabi Sulaiman. Apa dia katakan? Liyabluwani. Allah hendak menguji diriku dengan kenikmatan ini. Aashkuru am akfur. Apakah aku nanti bisa menjadi manusia yang pandai bersyukur atau justru kufur? Ya. Jadi tadi amalan lisannya sering muji Allah. Maka kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Selain memuji Allah, anak lupa. Satu lagi, kalau kita ingin membuktikan kita pandai bersyukur kepada Allah, selain memuji Allah, suka cerita atau ceritakan nikmat yang Allah kasih ke kita. Tapi hati-hati, ini butuh penjelasan nih. Ya, Bu, akhir surah Ad-Duha bunyinya gimana? Wa nikmat, maka ceritakan. Karena memang menceritakan nikmat itu bagian dari ungkapan syukur kita lewat lisan. Ya. Cuma perlu diperhatikan, kepada siapa kita ceritain nikmat yang Allah kasih ke kita? Nggak boleh kepada setiap orang. Tapi hanya kepada orang-orang yang kita tahu ini orang baik. Hatinya terjauhkan dari sifat hasad, iri dengki. Karena kalau kita cerita sama orang yang terjauhkan dari sifat hasad, minimal dia doain kita. Barakallahu fiik, Ibu, semoga Allah berikan keberkahan atas apa yang Ibu sekarang rasakan. Diberikan keberkahan harta, keluarga, dan sebagainya. Makin baik ya. Orang-orang yang hatinya terjauhkan dari sifat hasad, begitu Bu. Kalau dia tuh dapat cerita, temannya dapat nikmat, begitu. Jangan ceritain sama orang yang kita tahu kalau disebut namanya, ya dia mah nggak diceritain aja kepo, kan gitu ya. Nggak diceritain kasar kusuk, kan gitu. Apalagi diceritain, maka timbullah kebencian, timbullah hasad, timbullah iri. Orang-orang yang hasad itu kalau dia perturutkan hasadnya, tatapan matanya dia bisa memberikan dampak buruk terhadap orang yang dihasati. Tentang itu ada yang dari Al-Quran, ada yang dari hadis. Yang dari Al-Quran diantaranya surah Al-Falaq. Ada gak ayat yang berbunyi wa min syarri hasidin idza hasad? Kita kan berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa diantaranya? Berlindung dari orang-orang yang hasad kalau dia memperturutkan hasadnya.
Semua kita para ulama punya potensi sifat hasad. Cuma bedanya orang-orang beriman dia segera nyadari, oh astagfirullahaladzim, nggak boleh begini, ya Allah udah takutkan anak nggak boleh iri. Semua kita nggak bebas dari namanya sifat hasad, kita ada punya potensi itu. Gampang ukurnya bu, masa sih Ustaz? Iya, orang dapat nikmat, langsung tak ada nggak nyaman, kok bisa dia? Gitu. Itu suaminya kan bawahan gue, kok mobilnya bagusan ya, gitu. Dulu CV-nya suami gue yang bawa, kok apa dia yang promosi jabatan, tuh kan? Perasaan itu muncul kan? Ketidaknyamanan ketika ada saudara kita, siapapun dia dapat nikmat, itu tanda adanya hasad pada diri kita. Cuma masalahnya bagi orang yang beriman, dia segera ya tutup pintu sehingga hasad ini tidak menguasai hatinya. Tapi bagi yang nggak beriman, lanjut. Minimal tatapannya bisa menimbulkan dampak ain. Ya, ain itu hak. Innal aina hak. Pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Itu bu. Makanya hati-hati bu, posting-posting anak. Anak-anak itu masih sangat rentan, pihak yang paling rentan terkena dampak buruk. Karena dia sendiri belum bisa membentengi dirinya lewat doa-doa yang dia sampaikan, orang tuanya atau kerabatnya bacaan. Karena tatapan mata yang dipenuhi dengan kedengkian bisa memberikan dampak buruk terhadap objek yang dilihat. Orang sekali bersahabat namanya Sahal ibn Hunayf. Saat itu beliau buka baju. Orang dulu kan kalau mau mandi buka baju. Ya bagian atasnya dibuka, di tempat terbuka. Maka dia guyur deh badannya dengan air. Lewat Amir ibn Rabi'ah. Sahabat juga. Amir lihat Sahal, itu kulitnya laki-laki putih bersih kinclong. Biasanya kan laki-laki ada aja kan tambel-tambelan gitu ya. Pano bekas robek dan wajar gitu ya. Ini putih sampai si Amir ibn Rabi'ah kata, betapa putihnya, mulusnya kulit si Sahal tanpa memuji Allah. Nggak mengucapkan Masya Allah, Tabarakar Rahman, Barakallahu Fik. Dia cuma takjub sama keindahan kulitnya Sahal. Ya kalau mungkin orang sekarang, gila bener tuh orang itu ya. Cetar banget tuh orang, glowing banget tuh. Nah, nggak ngatakan Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ini nggak dengki bu. Jadi air itu bisa ditimbulkan bukan karena faktor kedengkian, tapi juga ketakjuban yang saat seorang takjub terhadap objek yang dia lihat, apakah orang atau benda, dia tidak memuji Allah, maka bisa menimbulkan dampak buruk terhadap objek yang dilihat tersebut. Makanya kita diperintahkan, Masya Allah, Tabarakallah, cucunya lucu banget sih bu, lucu, aman Insya Allah. Tapi kalau hanya muji, ya, unyuk-unyuk banget, nggak muji Allah, hati-hati. Ini cucu kita, anak kita nih sehat, keluar rumah sehat, pulang sakit. Terlebih orang tua lupa tuh nyapiin doa. Akhirnya nggak ada benteng, lost masuk. Ya, bukan bahasan kita tentang ayam ya. Memang panjang sih sebenarnya. Ada pernah dulu seorang dokter minta anak isi kajian. Temanya itu tentang kupas tuntas tentang penyakit ayam. Anak kaget itu bodoh. Ini baru sekali nih anak diminta oleh seorang dokter. Dia minta tema kajiannya ain. Kenapa dok? Dia sadar dalam dunia medis sering ketemu dengan kasus-kasus yang secara pemeriksaan klinis udah lengkap. MRI, CT scan, ronsen, periksa darah. Enggak ada penyakitnya. Tapi ternyata fisiknya ambruk. Dunia medis nggak bisa mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Nah, karena mulai ngaji, paham. Oh, ada ain. Makanya beliau ingin teman-teman yang lain sama dokter paham. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah, jadi kalau ibu mengungkapkan rasa syukur lewat lisan dengan menceritakan nikmat yang Allah berikan ke kita, itu hanya kepada orang-orang yang baik, yang enggak dengki. Terakhir sebagai penutup, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, kita tunjukkan dengan anggota badan.
Yang pertama tadi dengan lisan, sering mengucapkan tahmid atau pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillah ala kulli hal, dan seterusnya. Kemudian kita juga menceritakan nikmat yang Allah berikan, tapi kepada orang yang baik saja. Gitu ya, kita kan kembali. Kita ceritain kalau lagi susah mulu, gitu kan? Jangan dapat nikmat, diem-diem, baru dapat warisan, baru dapat warisan, oh enggak kok enggak, takut minta, gitu kan? Jangan dapat masalah, jadi status. Ya Allah, hidup ini terasa begitu sempit, mendapat pendamping hidup yang seperti tuh, gitu. Jangan, ya. Harusnya kita ceritain tuh yang dapatnya saat dapat nikmat, tapi kepada orang yang baik. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin mengukur sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah, dan kita tahu syukur ini adalah salah satu kunci kebahagiaan, maka buktikan lewat amalul jawarih, amalan anggota tubuh. Lisan udah, hati udah. Yang ketiga, kita ingin mengukur, ingin tahu saya termasuk yang bersyukur atau tidak, tunjukkan lewat anggota tubuh. Dalam bentuk apa, Ustaz? Semakin semangat ibadah. Orang yang pandai bersyukur dibuktikan tatkala dia dapat nikmat, maka yang dia tunjukkan adalah makin semangat ibadah. Ibu dapat nikmat, ibu sudah mulai meluangkan waktu secara rutin nih setiap pekan, paling enggak ya, setiap hari Selasa ikut kajian. Kajian ini ibadah. Syukur ibu. Oh, Bu, ya kita ini yuk ke mall, gitu kan. Apalagi Bekasi kan kota mall, gitu, Masya Allah. Ya, oke, tapi ntar ya setelah kajian. Jangan dibalik, Bu. Jangan dibalik. Oh, Bu, ada kajian, Bu. Di Baitur Rahman. Yaudah, ntar kalau sempet ya, aku mau dijadwal ke mall, Bu. Kalau sempet. Kalau nggak sempet, titip salam. Kan gitu ya. Orang yang pandai bersyukur ditunjukkan lewat anggota tubuhnya. Semakin semangat ibadah. Nabi kita Muhammad SAW, beliau semakin semangat ibadah, sampai-sampai ibadah sunnahnya saja membuat kakinya bengkak. Istri beliau Ibunda Aisyah yang sangat mencintainya, dan Rasulullah sangat mencintainya juga, sampai mengatakan, kenapa engkau beribadah sampai membuat dirimu seperti ini ya Rasul? Kakimu bengkak. Hatta tatafattar qadamah. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan sampai kakinya pecah keluar darah. Allahu Akbar. Hatta tatawarramat qadamah, hatta tatafattar qadamah. Istri yang sayang sama suami kan masih risau. Kenapa ya Rasul? Dosamu yang lalu yang akan datang Allah sudah ampuni, kau dijamin surga. Kenapa engkau ibadah sampai membuat dirimu seperti ini? Ya. Kenapa kok sampai bengkak? Mintul qiyam, karena lamanya berdirinya. Ibu-ibu mau tahu? Dikit aja. Satu rakaat Nabi kalau salat malam itu bacanya apa? Al-Baqarah. Berapa ayat? 286 ayat. Selesai? Belum. Lanjut An-Nisa, 176 ayat. Selesai? Belum. Lanjut lagi Ali Imran, 200 ayat. Totalnya 6 juz setengah. Sahabat dulu ada yang ngikutin di belakang tuh. Hudzaifah dan juga Abdullah bin Mas'ud. Mereka curhat. Kita nggak nyangka. Waktu baca Al-Baqarah, ayat 100 ruku. Famadha. Lanjut ternyata. Ayat terakhir 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mereka menyerah. Nah, ruku. Famadha. Lanjut. An-Nisa. An-Nisa ayat 176 ayat terakhir selesai. Ruku. Enggak. Lanjut Ali Imran 200 ayat. Sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, sampai muncul niat buruk dalam hatiku, dalam pikiranku. Apa? Aku duduk aja dan tercari momen bertinggalin Nabi sendirian. Ya Allah. Gimana nggak bengkak? Satu rakaat 6 juz setengah. Udah gitu, Hudzaifah cerita, Nabi ketika ketemu ayat yang berisikan tentang permintaan, permohonan, doa dulu. Ketika ketemu ayat yang menginformasikan tentang surga, maka belum minta surga kepada Allah. Ketemu ayat tentang neraka, berdoa lagi. Ya Allah. Kemudian ruku.
Diikuti oleh Hudzaifah, rukuknya selama berdirinya. Ya Allah, tadi berdirinya 6 juz setengah, rukuknya selama itu tuh. Gimana nggak bengkak? Ya, kita bengkak juga ya, kita juga ada bengkak, cuma beda tipis sama Nabi. Kalau kita sebab bengkaknya itu yang beda. Nabi karena lama berdiri saat sholat sunnah, sholat malam. Kalau kita apa? Nah, asam urat kambuh, kebanyakan soto babat gitu ya, Pak dikontrol akhirnya. Nah, ibu, luar biasa. Ketika Ibunda Aisyah mengatakan, kenapa ya Rasul, kamu melakukan ibadah yang sampai membuat kondisimu kayak gini? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidak patutkah aku menunjukkan rasa syukurku kepada Allah? Jadi beliau ingin menunjukkan rasa syukur dengan lebih semangat ibadah. Ini bisa saya sampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Monggo. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya wa iyyak. Atas materi yang disampaikan. Masya Allah. Kemudian kami buka sesi tanya jawab untuk ibu sekalian tidak ada pertanyaan. Silakan Ibu. Ya Allah ya Rabb. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berhenti dan banyak membaca dalilnya karena masih kita seperti teman-teman. Gimana Bu? Agak kurang. Gimana tadi? Bagaimana? Bagaimana cara berhenti dari ghibah? Oh, ghibah. Meski tidak banyak membaca dalilnya. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus nih. Anak sekarang bilang daging gitu ya. Dan bahkan sebenarnya ini butuh sesi kajian khusus tentang masalah ini. Ya. Yang pertama, ya kita mesti memahami tentang bahaya riba. Ya. Bu, maukah kita disebut sebagai salah satu kelompok kanibal? Itu kanibal ya? Makan daging manusia. Karena yakin kalau ada orang nih ya mengatakan kepada lawan bicaranya, kanibal lente, marah, ya ketahuilah orang yang menghibah saudaranya sesungguhnya dia adalah kanibal. Yang membahasakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita simpulkan kanibal. Ya, bukankah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dia telah menegaskan ya di dalam, silakan ibu-ibu buka dalam surah Al-Hujurat. Nah, sebentar. Dalam surah Al-Hujurat surah ke-49 Bu. Di ayat ke-12 Allah mengatakan ya ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ya ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang udah mati? Tuh, kanibal nggak? Makan daging bangke saudaranya. Inilah gambaran yang Allah sebutkan terkait orang yang suka berriba. Ya. Nah, kemudian setelah memahami hal tersebut, pahami juga tentang apa azab yang akan ditimpakan bagi orang-orang yang nggak taubat dari dosa riba. Kita nggak mau nanti sengsara, mendapatkan azab yang pedih di kehidupan akhirat. Di antara yang menjadikan seorang diazab dengan begitu pedih, ya di dalam neraka, ya itu tatkala dia tidak taubat dari dosa riba. Ya Allah. Ya. Nah, memahami tentang
keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari dosa riba, semoga itu bisa menghalangi seseorang dari jatuh pada perbuatan riba. Yang berikutnya, hendaklah ya satu sama lain sebagai saudara sama muslim itu saling mengingatkan. Ya, dia harus saling mengingatkan. Kayak kita udah mulai keluar jalur deh. Nah, ya cara berikutnya silakan. Tapi gimana Ustaz? Kita kalau kumpul tuh nggak enak Ustaz kalau nggak ngomongin orang Ustaz. Nggak apa-apa, ngomongin orang, cuma ganti kontennya. Kalau sebelumnya ngomongin sisi-sisi buruk, ganti sisi-sisi baik tuh, selamat deh dari hibah. Bukan nggak boleh ngomongin orang, boleh. Ya, cuma omongin yang baik. Ya, maka insya Allah akan jaga kita dari dosa riba. Ya, kemudian yang berikutnya ibu-ibu, ya minta tolong sama Allah agar diberikan kekuatan, diberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita ilmu. Tadi pertanyaan bagus tuh. Dalil-dalilnya aku udah tahu Ustaz. Gitu ya. Yang tadi Ustaz sampaikan Al-Hujurat aku udah tahu. Kita udah banyak tahu. Ya, makanya kita sangat butuh yang namanya taufik. Taufik ini adalah salah satu bentuk hidayah yang spesifik. Berupa apa? Kekuatan yang Allah berikan. Ya, kepada seseorang untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita ilmu. Jadi nggak cuma sebatas tahu. Ya. Yang tahu banyak, tapi yang mengamalkan sedikit. Karena nggak setiap orang dapat tahu. Ini yang tahu sekarang info kajian ada di Baitur Rahman kan banyak. Ya. Anak rasanya lebih banyak dibandingkan yang hadir sekarang. Cuma boleh jadi nanti ada yang sebagian yang memang ada uzur, tapi ada juga ada streamingnya ini enakan di rumah sambil makan pisang goreng, duduk juga mau ngapain aja bisa kan gitu ya. Dan makanya butuh taufik dari Allah. Kemudian pegang kaidah emas terkait dengan kondisi orang-orang yang selamat itu adalah yang mampu menjaga lisan. Makanya Nabi kasih petunjuk opsinya 2. Kita masuk kategori bisa jaga lisan atau tidak. Opsinya cuma 2. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Atau kalau nggak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka diam. Yang berat itu memang diam. Karena kebanyakan orang maunya komen. Makanya di medsos yang paling ramai di kolom apa? Maka PR kita bersama makin berat. Selain menjaga lisan, juga menjaga nih yang paling lincah kalau udah masuk ya di dunia media sosial apa nih? Jempol. Silakan. Pertanyaannya adalah Masya Allah. yang antaranya adalah adanya pengaruh sifat hasan. Di dalam sifat hasan, di dalam pengaruh itu ada ego dan ikhlas. Nomor 2 dan ikhlas itu. Masya Allah, ini kajian khusus. Hari ini nanti akan ngisi kajian tentang tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa yang di zuhur ini. Ya, babnya itu tentang ridha.